Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rismawar, dengan NIM 231131200009 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya, perkenalkan teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Husnul Latifah dengan NIM 23101131200006 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Via Dewi Oktavia dengan NIM 231132200008 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada pertemuan kali ini, kami akan membawakan materi tentang pengelolaan bisnis perusahaan Unilever. Sebelum memasuki pembahasan tentang pengelolaan bisnis perusahaan ini, kita akan membahas sedikit tentang apa itu perusahaan Unilever dan sejarah singkat perusahaan Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang barang konsumen yang didirikan pada tahun 1930 melalui penggabungan antara Lever Brothers dan Margarin Uni. Lever Brothers adalah perusahaan yang bergerak di bidang sabun dan produk rumah tangga, sedangkan Margarin Uni adalah perusahaan yang bergerak di bidang margarin. Sejarah Unilever dimulai pada tahun 1885 ketika William Hesketh Lever mendirikan Lever Brothers di Inggris. Perusahaan ini awalnya memproduksi sabun mandi dari minyak kelapa dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu produsen sabun terbesar di dunia. Pada saat yang sama, pada tahun 1870, Jurgens van den Berg dan Antonius Johannes Jurgen mendirikan Margarin Uni di Belanda, yang menjadi salah satu produsen margarin terbesar di dunia. Pada tahun 1929, Lever Brothers dan Margarin Uni memutuskan untuk bergabung dan membentuk Unilever. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk menggabungkan kekuatan dan sumber daya kedua perusahaan, serta memperluas jangkauan produk mereka di pasar global. Unilever menjadi perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, perawatan pribadi, dan perawatan rumah tangga. Sejak didirikan, Unilever terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam industri barang konsumen. Merek-merek terkenal yang dimiliki oleh Unilever antara lain Dove, Lipton, Knorr, Magnum, Sunsilk, Rexona, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini memiliki kehadiran global dengan operasi di lebih dari 190 negara. Unilever juga dikenal karena komitmennya terhadap keberlangsungan dan tanggung jawab sosial. Mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka, serta kontribusi dalam program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Demikianlah sejarah singkat Unilever, sebuah perusahaan multinasional yang telah berperan penting dalam industri barang konsumen selama hampir 1 abad. Sampailah kita pada materi inti pembahasan pada video ini, yaitu mengenai pengelolaan bisnis di perusahaan Unilever. Pengelolaan bisnis di perusahaan Unilever melibatkan beberapa aspek penting yang mencakup strategi, operasi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dilakukan dalam pengelolaan bisnis perusahaan Unilever, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada penetapan visi dan strategi. Unilever menetapkan visi jangka panjang dan strategi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan, inovasi produk, dan keberlanjutan. Ini melibatkan
melibatkan analisis pasar, identifikasi peluang, dan pengembangan rencana aksi yang jelas. Yang kedua ada manajemen operasional. Unilever mengelola operasionalnya dengan efisiensi dan efektivitas. Ini melibatkan pengelolaan rantai pasok, produksi, distribusi, dan logistik untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Unilever menggunakan strategi pemasaran yang kuat untuk mempromosikan merek-mereknya dan mencapai target pasar. Ini melibatkan penelitian pasar, pengembangan produk, branding kampanye iklan, dan distribusi yang efektif. Berikutnya, yang keempat adalah keuangan dan pengendalian. Unilever memiliki sistem keuangan yang kuat untuk mengelola aset, mengendalikan biaya, dan memastikan keberlanjutan keuangan. Ini mengakibatkan perencanaan anggaran, laporan keuangan, pengendalian risiko, dan pengelolaan investasi. Yang kelima, sumber daya manusia. Unilever mengelola sumber daya manusianya dengan fokus pada pengembangan karyawan, keberagaman, dan kesejahteraan. Ini melibatkan rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja yang efektif. Dan yang terakhir, keenam, keberlanjutan. Unilever memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ini mengakibatkan pengurangan dampak lingkungan, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan keterlibatan dalam inisiatif sosial. Terima kasih Sudah menonton dan menyimak video pembelajaran kami.